Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga pada pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu ada seorang kawan yang menghubungi saya dan dia bilang bahwa, "Bang, usahaku bangkrut." Bang, bisnis onlineku bangkrut. Jadi beberapa hari lalu ada yang ngomong begitu gitu. Lalu saya nanya kan, kenapa bisa bangkrut? Ternyata bisa bangkrut karena salah satunya karena COD, teman-teman. Jadi teman saya ini beberapa bulan yang lalu itu bersama teman-temannya, ada 2 atau 3 orang, itu ngumpulin modal ya kan, iuran berapa-berapa gitu. Lalu terkumpullah uang di atas 50 tapi di bawah 100 juta. Lalu mereka mendirikan bisnis online menggunakan Facebook Ad. Dan mereka sedikit banyak memang belajar ke saya gitu. Belajar ke saya sedikit banyak dan mungkin mereka ngerasa bahwa wah, enak banget nih bisnis online pakai Facebook Ad gitu ya. Ngambil barang dari marketplace, naikin 100.000, iklanin, lalu closing dan dapat profit. Nah, itu yang ada di bayangan mereka. Nah, masalahnya teman-teman, ternyata itu tuh yang mereka bayangkan itu berbeda sekali di kenyataannya. Ya, dengan modal 50 sampai 100 juta dan kondisi sekarang adalah sistemnya COD. Sekarang kan semua konsumen tuh maunya COD gitu ya. Hampir 90 sampai 95% orang-orang yang belanja online di Facebook Ad itu maunya COD. Artinya adalah bayar ketika barang sampai di tempat. Nah, ini nih masalah ya. Masalahnya adalah yang pertama, kita sebagai seller, sebagai pebisnis online, itu tuh nggak punya nggak punya proteksi gitu ya. Karena ada saja ketika barang kemudian sampai kepada konsumennya, lalu konsumen itu dengan seenaknya nih, coba bayangin. Kita kirim dari Jakarta, kemudian sampai, misalkan kita ngirimnya nih ke Kalimantan gitu ya. Kalimantan Timur atau Kalimantan Barat atau Kalimantan Tengah gitu ya. Sampai di sana, ongkirnya bisa jadi 50 ribuan gitu. Pas sudah sampai di sana, konsumen itu kadang-kadang suka seenaknya bilang bahwa, wah nggak jadilah, uangnya udah kepake gitu ya. Coba bayangin. Nah, setelah itu akhirnya apa? Kalau konsumen udah bilang nggak jadi, kita kan nggak bisa apa-apa. Ya, seller nggak bisa apa-apa. Padahal nggak salah seller juga dong gitu ya. Nggak salah sellernya juga. Udah sampai sana konsumen nggak jadi dan kita nggak bisa apa-apa dong. Yang terjadi adalah paketnya balik lagi ke seller. Nah, coba bayangin. Ini ketika sudah sampai sana, itu sudah ada ongkos kirim kan dari tempat kita ke Kalimantan misalkan 50 ribu. Lalu pas balik lagi, itu kita kena ongkos kirim lagi gitu loh. Kena ongkos kirim lagi dan itu ditanggung oleh seller. Bayangin kalau misalkan kejadian seperti ini ya menimpa pebisnis online pemula dan itu jumlahnya banyak, coba bayangin. Kalau satu paket aja tadi ya, 50 ribu, baliknya misalkan setengahnya, jadi 25, berarti udah 75 ribu harus kita ganti. Ya, padahal kita nggak dapat apa-apa. 75 ribu, bayangin kalau misalkan ada 100 paket, berarti 75 ribu dikali 100 paket. Berapa itu? 7.500.000. Kan banyak ya. Padahal profitnya mungkin nggak seberapa, tapi kemudian gara-gara COD ini, akhirnya yang harusnya profit ternyata tidak profit. Jadi teman-teman kalau yang pemain COD itu tuh harus paham bahwa ketika barang sudah terkirim, itu lu jangan seneng dulu ya. Jangan seneng dulu, jangan gembira dulu, jangan makan-makan dulu gitu ya. Karena bisa jadi paket yang sudah kita kirim itu balik lagi. Dan itu kejadian di teman saya bilang kan, kenapa bisa nggak profit? Kenapa dirimu sampai bangkrut tuh kenapa gitu ya? Terus dia bilang, ternyata bisnis online menggunakan Facebook Ads sekarang tuh nggak seenak dulu ya, kata dia gitu. Nah, dia ini adalah orang yang belajar dari saya, ya sedikit banyak belajar ke saya, dan itu belajarnya dari ketika saya dulu 2016 mendirikan bisnis online. 2016 itu cash flow enak banget, karena ada pesanan, konsumen transfer, barang kita kirim. Sehingga keuangan perusahaan, keuangan bisnis kita itu benar-benar terjaga dengan baik ya, nggak ada return ya kan, kemudian uang itu nggak tertahan gitu ya. Kalau sekarang ya teman saya itu bilang katanya ternyata COD ini tidak mengasihkan, tidak mengasihkannya yang pertama tadi return, dia bilang seperti itu. Kita sudah ngirim banyak, dalam benak kita, wah ini banyak yang dikirim nih. Kalau begitu profit saya bisa banyak. Itu di benaknya. Ternyata pas akhir bulan itu tidak seperti itu. Karena ada bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan paket yang ternyata return.
ya, kembali kepada kita. Dan kalau paket itu kembali kepada kita, maka kita bayar ongkir ke sananya dan bayar ongkir baliknya. Dan itu setiap ekspedisi beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kata dia, kenapa sampai bangkrut, kata dia, dan kemudian gulung tikar adalah yang kedua, karena uangnya tertahan. Jadi dia kaget gitu ya. Waktu itu dia mikir dengan 50 sampai 100 juta modalnya, dia pikir dengan uang segitu sudah cukup gitu. Padahal sebelum dia mulai itu, saya itu udah mewanti-wanti lah ya. Mewanti-wanti dalam artian begini, kalau modalnya cuma 50 juta atau 100 juta, itu dipikir-pikir dulu ya. Dipikir-pikir dulu dalam artian, itu tuh modal yang nggak banyak kalau untuk sistem yang sekarang. Kalau untuk sistem yang dulu, yang konsumen transfer duluan baru kita kirim, itu modal 10 juta pun udah oke. Kalau sekarang itu nggak bisa, bahkan 50 juta itu menurut saya masih sangat sedikit. Ya, sangat sedikitnya yaitu. Dia bilang katanya, yang kedua selain return adalah uangnya tertahan bang katanya. Ya tertahan gini loh. Kalau misalkan kita kirim barang 1000 paket, ya kan? 1000 paket itu 90%-nya COD, maka ada 900 paket COD. Kalau COD ini artinya kita sudah bayar produknya, lalu kita kirim kepada konsumen. Sampai di konsumen, 900 paket yang kita kirim tadi belum tentu semuanya komplit. Ya, poin 1 tadi ada yang return. Kalaupun misalkan yang return 100 anggap saja ya, jadi 80-nya komplit. Ketika komplit pun itu kan nggak hari ini cair gitu loh. Misalkan nih ada paket jebret kita kirim kepada konsumen, sampai di konsumen paketnya sampai hari ini ya, nyampenya hari ini kepada konsumen dan konsumen bayar, itu cair ke kitanya itu nggak hari itu juga dong, ya kan? Kalau misalkan di ekspedisi yang melayani COD itu biasanya cairnya adalah seminggu sekali, sehingga kita harus punya buffer nih, harus punya uang cadangan, harus punya dana cadangan untuk menopang iklan kita, untuk menopang kalau kita beli stok barang dan sebagainya. Jadi udah 2 hal nih yang dia bilang. Yang pertama return, yang kedua uangnya tertahan bang. Kita ngiklan, padahal jalan terus iklannya, setiap hari harus ngiklan gitu kan. Tapi modal dia cuma 50 gitu, sehingga dia kemudian bingung gitu ya. Ya bayangin aja teman-teman, 50 juta nih. Bagi kita kayaknya banyak kan, 50 juta. Tapi kalau kita buat bisnis online, untuk iklannya saja sudah berapa? Ya kan? Bisa 10 sampai 20 juta buat iklan. Lalu untuk stok barang berapa? Kenapa harus stok? Ya karena sekarang COD semua, ya kan? Kalau kita nggak stok, ya kita nggak bisa dong melayani COD itu, ya kan? Kecuali ada mitra kita atau supplier kita yang mau melayani dropship COD. Itu enak banget ya. Kalau ada orang yang mau melayani dropship COD, ya maka itu enak banget. Enaknya adalah kalian pebisnis online pemula yang modalnya nggak banyak, maka kalian bisa menggunakan uang yang nggak banyak itu untuk iklan saja. Sedangkan untuk modal produk teman-teman nggak perlu lagi, karena ada supplier yang menyediakan produk dan dia mau dropship COD. Ya, nah gitu teman-teman ya. Itu dua hal ya. Kemudian yang ketiga kata dia, setelah banyak yang return, setelah kemudian banyak uang yang tertahan, yang ketiga adalah operasional harus jalan terus bang katanya. Gaji karyawannya, kemudian bayar listrik, internet dan sebagainya, itu semua kan harus dibayar setiap bulan. Sedangkan uang yang 50 tadi, di bayangan dia adalah kalau misalkan modal 50 dipakai buat ngiklan, lalu ada yang beli, kita kirim, dan kemudian cair uangnya, harusnya bisa muter terus, kata dia begitu. Pada kenyataannya nggak begitu, teman-teman ya. Pada kenyataannya nggak begitu. Jadi buat teman-teman yang misalkan sekarang nih modalnya nggak seberapa, kemudian mau menjalankan bisnis online dengan Facebook Ads, maka teman-teman harus pikirkan tadi ya, bahwa sekarang itu rata-rata COD sehingga ada RTS. Yang kedua, karena COD uang tertahan. Yang ketiga, kalau kita nggak punya buffer, padahal operasional jalan terus, maka ini merepotkan ya. Nah, solusinya gimana bang? Nah, solusinya adalah ya teman-teman harus mencari. Satu, coba cari supplier ya. Coba cari supplier yang dia mau menyediakan dropship COD. Oke? Dengan seperti ini teman-teman nggak perlu modal barang, karena suppliernya mau. Ya udah nggak apa-apa, kita kirim dulu, nanti kalau sudah lunas baru dibayar. Kan enak seperti itu. Yang kedua,
cari supplier atau kurir ya, kurir yang melayani COD dan dia bisa pencairan setiap hari misalkan. Itu kan luar biasa. Sehingga cash flow-nya teman-teman itu bisa terus berputar ya. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Salah satunya adalah sekolah fbad.com. Nah, sekolah fbad.com yang saya dirikan sudah dari Januari, Februari, Maret dan sekarang bulan April itu menyediakan fasilitas-fasilitas ini, teman-teman ya. Karena saya tahu gitu ya. Saya tahu bahwa teman-teman yang misalkan baru mulai di bisnis online, kemudian modalnya terbatas, itu pasti terkendala dengan hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga saya berpikir bagaimana caranya agar saya bisa membuat sebuah komunitas sekolah fbad.com dan komunitas ini bisa menjadi win-win solution. Ya, win-win solution itu untuk saya pribadi dan tim, juga untuk teman-teman yang modalnya sekarang nggak seberapa. Ya, nah, kenapa win-win solution? Yang pertama gini, teman-teman di sekolah fbad.com itu akan mendapatkan fasilitas-fasilitas tadi. Teman-teman bisa berjualan produk yang memang sudah terbukti laku dan teman-teman nggak perlu stok barang. Jadi kan enak banget. Kalau misalkan teman-teman punya 5 juta, ya sudah 5 jutanya gunakan saja untuk iklan. Teman-teman nggak usah mikirin harus stok barang, ya kan? Itu kan enak banget. Jadi 5 jutanya itu bisa diputar untuk iklan doang. Yang kedua, kita juga bisa pencairan setiap hari. Bayangin aja, kalau misalkan resinya sudah komplit, walaupun mungkin kalau di kami, uangnya itu masih ada di ekspedisi. Misalkan gini nih, paketnya teman-teman sampai ke konsumen. Kemudian konsumen bayar. Lalu ekspedisi bilang bahwa nomor resi ini sudah komplit. Tapi kan pencairan ke kaminya itu bisa jadi seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Tapi teman-teman, ketika resi sudah komplit, walaupun uang belum turun ke kami bisa talangin dulu mencairkan uangnya teman-teman. Itu kan luar biasa. Sehingga cash flow-nya teman-teman tadi, walaupun modalnya cuma 5 juta atau 10 juta, itu bisa digunakan hanya untuk beriklan saja. Teman-teman tidak memikirkan harus stok barang, kemudian tidak memikirkan uang yang tertahan. Pokoknya kalau resinya komplit, maka teman-teman bisa cairin uangnya. Tuh enak banget kan? Ekspedisi mana yang bisa kayak gini? Yang setiap hari. Dan kita nggak ada minimal. Jadi kalau misalkan paketnya cuma ada 10, ya udah kita cairkan. Cuma 1 kita mau nyairin, kita cairkan. Ya, jadi kita bisa cairin walaupun resi yang komplit cuma 1 paket, 2 paket, 10 paket, 100 paket, atau berapapun. Ya, seperti itu. Win-win solutionnya seperti itu ya. Jadi teman-teman banyak kemudahan dari kami. Dan bagi kami juga ngambil keuntungan juga gitu ya. Keuntungannya dari mana? Ya produk yang kita jual ke teman-teman, kita ngambil profit lah sekitar entah 5.000, 6.000, 7.000, atau 10.000 satu piece-nya. Dan itu kita usahakan agar kita ngambil profitnya tidak begitu banyak, agar teman-teman itu bisa dapat margin 100 ribuan. Ada satu produk teman-teman. Satu produk yang kita jual ke member sekolah fbad.com, kita jual ke mereka 40.000 misalkan, itu kita jual di Facebook Ad-nya adalah 145.000, sehingga ada margin 105.000. Ya itu kan luar biasa marginnya. Marginnya sangat luar biasa, sehingga teman-teman beriklan di Facebook-nya bisa lebih leluasa. Kalau misalkan teman-teman cuma dapat margin 50.000, itu nggak leluasa ngiklanin di Facebook-nya. Karena iklan Facebook itu kan mahal. Kalian harus bayar iklan. Lalu, mau profit atau enggak, iklan kalian itu kena pajak 10%. Ya kan? Iklan kalian misalkan 1 juta, maka kalian bayar ke Facebook-nya adalah 1.100.000. Iklan kalian 10 juta, maka kalian bayar ke Facebook-nya adalah 11 juta, karena 1 jutanya adalah pajak 10%. Kalau kalian ngiklan di Facebook-nya 100 juta, kalian bayar ke Facebook itu 110 juta. Jadi ada 10% pajaknya. Ya. Nah, karena mahal itu ya, CPR-nya sudah mahal, ada pajaknya lagi, maka kita paham bahwa pemula-pemula ini susah nih kalau misalkan nggak dapat produk yang winning, ya, atau nggak dapat produk yang marginnya 100.000, mereka itu pasti susah. Sehingga kita di awal-awal ketika mendirikan sekolah fbad.com, kita mikirnya bagaimana kita membuat sebuah komunitas yang bagus, yang baik, yang friendly ke pemain-pemain Facebook Ad pemula yang modalnya nggak banyak. Nah, kita mikirin itu ya, makanya kita kemudian oke, kalau gitu kita ngambil marginnya tidak terlalu gede gitu ya, agar ada margin 100.000 teman-teman dapatkan dari jualan produk yang kami jual. Kemudian juga kita bisa melakukan pencairan setiap hari ya.
Nah, memang kalau mau gabung di sekolah fb.com, teman-teman memang harus bayar 1,5 juta, ya kan? Kenapa harus bayar, Bang? Ya karena kita menyediakan support system yang bagus, support system yang baik, support system yang menurut saya ini yang terbagus lah ya. Karena punya saya juga sih, makanya saya bilang yang terbagus. Tapi member-member sekarang kan ada sekitar, ntar saya lihat, member-member sekarang, member kita, sekolah fb.com itu sekarang ada 402 orang. Dari 402 orang ini, alhamdulillah sih belum ada yang japri saya, kemudian maki-maki saya, bilang kecewa atau apapun, alhamdulillah belum ada. Yang ada adalah mereka bilang puas, kemudian enak, bisa pencairan tiap hari, produk yang diberi di member area adalah produk yang memang terbukti laris, kemudian disediakan juga template websitenya, marketing kit dan sebagainya, sehingga mereka kemudian bilang makasih banyak bang gitu ya. Ada kemarin ada satu orang yang japri saya gitu, japri saya, dia bilang hari itu dia kemarin, hari Minggu kemarin, tanggal 4 April, sekarang nih video ini dibuat tanggal 5 April, tanggal 4 April kemarin, dia ngiklan 300.000 dan dapat 10 konsumen. Dan marginnya kan 100.000 nih minimal kalau dia beli satu piece doang. Kalau konsumennya beli 2, maka marginnya 200. Kita anggaplah semuanya beli satu. Ada 10 konsumen yang masuk, ya, kemudian closing semua karena kita pakai form, jadi dia dapat profit 1 juta. Iklannya 300, sehingga hari itu dia dapat profit 700.000. Dan dia bilang bahwa saya pemula yang baru ngiklan dan ini luar biasa banget, kata dia gitu. Ini luar biasa banget bang, dengan 300.000 saya bisa dapat 10 konsumen dan semuanya closing. Padahal sebelumnya dia ngiklan itu pakai tombol WA, kata dia capek balesin tapi nggak closing ya. Dan dia mengucapkan terima kasih, dan saya juga senang juga gitu ya. Senang ketika ada member-member yang berhasil, kemudian yang bisa dapat pesanan banyak, nggak boncos dan sebagainya. Nah itu teman-teman sekalian ya. Teman-teman, semoga ocehan ini bermanfaat ya. Dan teman-teman paham bahwa sekolah fb.com itu dirancang untuk memberikan kemudahan buat semuanya. Mudah buat saya, mudah juga buat member-member. Jadi itu yang saya bilang win-win solution. Jadi sekolah fb.com ini bukan gerakan sosial juga ya. Memang ada sisi-sisi sosialnya. Sisi sosialnya itu adalah kita pengen ngebantu pemula-pemula yang modalnya nggak banyak. Ya, adalah sisi-sisi sosial itu. Tapi ya kalau dibilang pure ini adalah kegiatan sosial, ya enggak juga. Karena saya pun ngambil margin. Walaupun margin yang saya ambil nggak begitu banyak. Jauh lebih banyak margin yang teman-teman dapatkan. Teman-teman dapetin bisa 100.000 lebih marginnya. Sedangkan saya mungkin ngambil entah 5.000, 6.000, 7.000 atau 10.000 misalkan seperti itu. Ya, untuk apa? Untuk nutupin bubble wrap-nya, selotipnya, bayar adminnya, bayar tukang packingnya, dan sebagainya. Dan itu adalah margin yang masih sangat wajar menurut saya. Ya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Saya tunggu teman-teman gabung di sekolah fb.com karena mudah-mudahan ini menjadi wadah yang tepat buat teman-teman sekalian, terutama yang baru mau terjun ke bisnis online, terutama menggunakan Facebook Ads. Jangan bangga atau jangan gegabah, walaupun modal ada 50-100 juta, kalau teman-teman tidak bisa memanage keuangan itu dengan baik, saya khawatirnya terjadi seperti yang teman saya tadi barusan. Modalnya 50-100 juta, kemudian mau ngiklan menggunakan Facebook Ad, sudah dibilang bahwa sekarang semuanya COD, sekarang bisa jadi ada yang RTS, kemudian uangnya akan tertahan, tapi tetap jalan juga, dan dilalahnya memang berjalan cuma beberapa bulan. Ya, berjalan sekitar 3 atau 4 bulan, di bulan keempat, mereka kemudian harus bubar. Harus bubar, uang sisanya dibagi-bagiin, dan mereka sekarang tidak bisa lagi untuk menjalankan Facebook Ad-nya gitu. Karena mereka baru sadar ternyata COD itu bikin kita susah, kata dia begitu. Tapi kalau kita nggak ngikutin COD juga, ya kita susah juga karena semua konsumen sekarang maunya COD. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Kita tunggu di sekolah fb.com. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.